Ketemu lagi di Power of Worship. Wah, hari ini Kak Mel, Sarah, sama Kak Evo akan menemani adik-adik Joel Kids di rumah untuk kita mau menyembah Tuhan. Betul ya Kak ya? Betul Kak Betul. Mel. Adik-adik Joel Kids hebat semua. Kita mau Hebat. sembah Tuhan, kita mau memujikan nama Tuhan pagi hari ini. Oke? Oke, siap Oke. Kak. Sekarang semua mainannya disingkirin dulu. Makanannya juga disingkirin dulu. Kita mau fokus sembah Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan adik-adik. Kalau satu minggu ini dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai hari ini hari Minggu, kita masih boleh ibadah online lagi. Berarti Tuhan Yesus itu selalu baik dalam hidup kita. Dia yang selalu temani kita dari hari Senin sampai hari ini. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Semua matanya ditutup, semua tangannya diangkat. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau muliakan nama Tuhan. Kita mau senangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, semua kami berikan untuk-Mu Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan, Tuhan, kami mau senangkan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, hanya itu kerinduan kami Tuhan, yaitu menyenangkan-Mu Tuhan. Adik-adik, semua matanya ditutup. Kita mau sembah Tuhan pakai mulut kita, sampai telinga kita sendiri mendengar penyembahan yang keluar dari mulut kita. Menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduan kami Tuhan. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau senangkan Engkau Tuhan. Setiap hari Tuhan, setiap waktu Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Karena hanya itu kerinduan kami Tuhan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,
segenap semua yang kami miliki Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Biar dalam pujian kami ini Tuhan menjadi ucapan syukur Tuhan, sembah kami ini Tuhan. Biar semua penyembahan kami Tuhan naik ke hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan, penyembahan kami hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau disukakan Tuhan oleh penyembahan kami Tuhan. Biar Engkau yang menerima Tuhan sembah kami Tuhan. Biar penyembahan kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang berkati Tuhan setiap hati kami Tuhan yang menyembah-Mu Kau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Biar Kau yang menjamah setiap kami Tuhan. Kau yang mendatangi kami satu persatu Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau yang datangi kami satu persatu Tuhan. Biar Roh-Mu Tuhan yang melawat setiap kami Tuhan. Jangan lewatkan Tuhan satupun adik-adik Joel Kids Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Kau yang bicara dalam setiap hidup kami Tuhan. Semuanya pegang hatinya adik-adik. Tuhan Yesus, beri kami Tuhan hati sebagai tanah yang subur Tuhan, untuk ditanami oleh benih firman-Mu Tuhan. Buat hidup kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, bukan hanya pendengar saja Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami siap untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman sama-sama katakan Amin. Shalom Joel Kids. Joel Kids? Yes, I am. Please welcome to Negeri Lautan Kasih. Semua warganya penuh dengan kasih. Kira-kira rules yang terakhir apa ya adik-adik? Cluenya, para parents sering banget melakukan ini ke kalian. Apa ya? Ya, rulesnya adalah mengampuni. Kenapa gelap sekali ini? Aku tidak bisa melihat apapun. Waduh. Maaf Tortis. Kamu tidak apa-apa? Ini pasti ulahmu ya. Gara-gara tintamu, aku jadi tidak bisa melihat dan menabrak karang sampai terluka. Iya Tortis, maafkan aku ya. Iya, aku maafkan kok. Udah gak apa-apa, nanti lukaku juga pasti sembuh kok. Ayo kita berenang ke sana. Aduh, siapa ini yang menabrakku? Sakit tahu? Maaf Squid, aku tidak melihatmu. Nih, rasain Clementia. Aduh, aku tidak bisa melihat nih. Aduh. Clementia, apakah Squid barusan mengeluarkan tindanya? Iya Tortis, dia marah kepadaku. Aku tidak sengaja menabraknya. Dan aku juga sudah minta maaf. Tapi dia malah menyemprotkan tintanya kepadaku. Baiklah Clementia, kamu tahu Squid kemana? Aku tadi tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi sepertinya dia ke arah sana. Baiklah Clementia, aku susul dia aja ya. Squid, apa yang sudah kamu lakukan ke Clementia? Hah? Bukankah ketika kamu melakukan kesalahan, aku sudah mengampunimu? Mengapa kamu tidak mau mengampuni Clementia yang tidak sengaja menabrak kamu? Aku jengkel. Apakah kamu terluka seperti aku? Kamu nanya? Squid! Enggak. Aku baik-baik saja. Squid, ketika kamu minta maaf aja, aku maafkan kamu. Padahal kesalahanmu lebih besar dibandingkan Clementia, dan kamu malah menyakitinya. Kalau kamu tidak mau memaafkan Clementia, maka aku juga tidak akan memaafkan kamu. Sekarang juga aku akan menghukummu. Maaf Tortis. Aku memang salah. Aku akan minta maaf ke Clementia sekarang. Maafkan aku ya. Clementia, maafkan aku ya. Iya, nggak apa-apa Squid. Bukankah kita semua warga lautan kasih? Jadi kita semua pasti saling mengasihi. Adik-adik Joel Kids, untung ya Squid akhirnya bertobat dan minta maaf kepada Clementia. Seperti Bapa kita di surga,
yang tidak akan mengampuni kesalahan kita kalau kita juga tidak mengampuni kesalahan orang lain. Yuk kita sama-sama jadi pelaku firman dengan hati yang mau mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Sampai jumpa Joel Kids. Shalom adik-adik Joel Kids, ketemu lagi dengan Kak Natali. Kakak ada pertanyaan nih buat kalian semua. Kakak percaya pasti kalian pernah ngalami. Nih kejadiannya seperti ini. Kalian itu ndak sengaja jatuhin barangnya orang tua kalian. Tahu-tahu barangnya pecah atau patah. Kira-kira gimana ya? Pasti ketakutan ya. Kakak juga pernah ngalami soalnya. Dan kakak itu cuma tinggal nunggu kapan waktunya kakak ketahuan dan dihajar. Nah, kalau kita datang dulu nih ke orang tua kita dan kita minta maaf duluan dan ngaku salah, dan orang tua kita ternyata kasihan sama kita dan akhirnya kita dimaafkan, diampuni, ndak jadi dimarahin, ndak jadi dihukum. Kira-kira kalian happy banget nggak? Pasti happy banget. Kakak percaya itu ya. Terus lanjutnya kalian ketemu nih sama adik kalian atau kakak atau saudara atau teman. Saudara aja ya, kata bisa kakak atau adik. Kalian ketemu gak sengaja juga nih mereka jatuhin barang kesukaan kalian dan tahu-tahu patah, pecah. Wih, rasanya itu seperti apa ya adik-adik? Pasti kalian pengennya marah besar. Kamu ya, ini gara-gara kamu barangku sekarang rusak. Ayo sekarang diganti. Nah, kalian seperti itu enggak? Ayo. Yang tadi kita sudah terima pengampunan, kita dimaafin sama orang tua kita happy, enggak jadi dihukum. Tapi respon kita ke adik atau kakak atau saudara kita ternyata bisa berbeda loh adik-adik. Yuk kita lihat ya di Alkitab, kira-kira ada enggak cerita tentang perumpamaan pengampunan. Nah, kita sama-sama buka di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Perikop judulnya aja sudah tentang pengampunan. Nah, waktu itu seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus, dia datang ke Tuhan Yesus dan dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, berapa kalikah aku harus mengampuni orang yang berdosa kepadaku? 7 kali?" Kalian tahu jawabnya Tuhan Yesus apa? Kira-kira ada yang tahu? Iya, betul, Tuhan Yesus menjawabnya apa? Tidak hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7. Bayangin adik-adik, berapa? 70 kali 7 sama dengan berapa? 490 kali. Bayangin ya. Berarti kita tuh harus selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita sebanyak 490 kali. Coba kita cek di Google ya, kita tanya sama Mbak Google, apa sih artinya angka 490 di Alkitab? Oke, ketik dulu ya. Oke, Mbak Google, apa arti angka 490 di Alkitab? Nih, kalian tahu ternyata ada loh di Alkitab. Di artinya di terjemahan bahasa Ibrani itu disebut tamim. Tamim itu artinya sempurna, tidak ada kesalahan dan utuh. Nah, artinya apa sih Kak? Kok bingungin ya? Artinya tuh kalau kita mengampuni itu harus terus menerus berapa? 490 kali. Ya berarti enggak pernah berhenti. Ya enggak, kita kan dikatakan apa? Terus menerus mengampuni. Kalian siap untuk mengampuni? Pasti siap ya. Oke, nah Tuhan Yesus tuh ada kelanjutannya nih, belum sampai selesai di situ. Tuhan Yesus lanjut nih ngomong, sebab
kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak melakukan perhitungan dengan hamba-hambanya. Wow, seperti apa ya? Yuk kita lihat ya. Ini, aduh, ambo, bisa logi besar ini, ada satu hamba, aduh besar sekali utangnya ini, aduh udah lama sekali, hei mana ini, gimana, walu nake ini, nah ini, kebetulan, ini, hai, lo punya utang sama besar sekali nih, 10.000 talenta ini udah dibayar-bayar. Hai, bisa bocuan ini, bocuan. Ampun Lopan, ampun. Hei, lu, jual aja. Ampun, Ini utangnya banyak ini. Ampun Lopan, ampun. Hei, Aku pasti bayar Lopan. anakmu Sabar. jual aja. Ampun. Hei, ini Ampun, gimana lu Lopan. bayarnya? Tenang Lopan, tunggu, aku bisa bayar. Aku pasti bayar. Sabar Lopan, ampun. Ampun. Lu bisa bayar nggak? Aku nggak bisa bayar Lopan. Iya. Ampun Iya. Lopan, ampun. Ya udahlah. Kati ampun lo. Ya lu udah buat puting ya udah lu lunasin lu. Lunas Lopan. Lunasin dah. Lunas. Udah lah waktu bocuan ini ayah. Makasih Lopan. Ayah. Yeay! Akhirnya hutangku bebas. Hutangku sudah lunas. Hidupku jadi bebas dari hutang. Hei, stop! Hei kamu! Iya, saya. Bayar utangmu. Ampun, sabar. Aku pasti Nggak akan bisa. melunaskannya. Nggak. Sabar. Nggak bisa. Sabar, Kamu sabar. harus bayar hutangmu. Sabar. Aku pasti bisa. Aku pasti akan Ikut aku. melunaskannya. Aku akan memenjarakanmu Ampuni. sampai kamu Maafkan bisa saya, bayar hutangmu. Maafkan saya. Ayo. Maafkan saya. Rasain itu. Aku penjarain aja. Masa utang nggak bayar? Hah? Gimana sih? Lu. Haya. Ampun Lopan. Denger semua yang lu lakuin. Lu pulang aja lah. Lu punya Lopan. temen. Lu penjalain utangnya berapa memang? 100 dinar Lopan. Haya. Ampun Oi Lopan. gak habis pikir lah. Lu utang sama aja. 10.000 talenta aja. Lunasin. Lu temen lu. Haya. Lu sekarang lu masuk penjara. Lu ikut masuk penjara. Lu pulang aja lah. Jangan Lopan. Ampun Lopan. Ampun. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita belajar apa? Kita belajar tentang pengampunan atau memaafkan. Kita seringkali kan kadang kalau kita sedang main nih, nggak sengaja teman kita mukul atau ngata-ngatain kita atau bahkan mainan kita direbut, diambil. Kita boleh marah nggak? Nah, kalau dari tadi ceritanya kan kita harus mengampuni karena kita pun sendiri juga sering dimaafin sama orang tua kita, sama mami, sama papi. Kadang kita nakal, kadang kita rewel, kadang kita nangis. Orang tua kita pun tetap mengampuni kita. Jadi kita pun juga mengampuni teman-teman kita. Nah, sekarang kita sama-sama berdoa ya supaya kita semua bisa nih ngampuni, memaafkan teman-teman kita juga. Oke, yuk sama-sama pegang hatinya, tutup matanya. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami minta hati yang bisa mengampuni Tuhan. Tuhan Yesus, bersihkan hati kami dari semua kemarahan, kejengkelan, semua yang tidak baik dalam hidup kami Tuhan. Tuhan,
Kami mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu Tuhan, bahwa kami juga harus mengampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat pengampunan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.